Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah pada kesempatan malam ini kita kembali dapat melanjutkan pengajian kita. Mudah-mudahan pengajian kita pada kesempatan malam ini menjadi catatan pahala bagi kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan kita memohon semoga tiap tapak langkah yang kita ayunkan menjadi penggugur dosa, dan tiap langkahnya juga menjadi pemudah bagi kita untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan pengikut-pengikut beliau yang tetap istiqamah, dan semoga kita termasuk di antara pengikut-pengikut beliau yang istiqamah, umat-umat beliau yang istiqamah tersebut. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, malam ini kita melanjutkan pembahasan kita, yakni zikir setelah sholat. Mungkin sebagaimana sudah kita pahami bahwa selepas melaksanakan sholat fardu atau sholat wajib, maka disunahkan bagi kita untuk berzikir dengan zikir-zikir yang sudah disyariatkan atau dituntunkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun kalau kita lihat zikir ini terlepas sudah dari aktivitas sholat, artinya ketika kita sudah salam, sholat kita itu selesai dan sholat kita itu sah. Hanya saja disunahkan bagi kita untuk tidak meninggalkan atau tidak melakukan hal-hal yang baik kecuali berzikir terlebih dahulu, dan hukumnya adalah sunnah. Tapi hukum sunnah ini bukan menjadi alasan bagi kita untuk mudah meninggalkannya. Nah, betapa banyak juga orang yang melaksanakan sholat tapi tidak dilanjut dengan zikir. Mungkin mereka menduga bahwa cukuplah dengan amal yang wajib atau zikir ini juga sunnah. Padahal di antara fungsi daripada amal-amal sunnah itu adalah untuk menyempurnakan amal-amal wajib kita. Dan amal-amal sunnah yang kita kerjakan ini juga menjadi sebab dicintai Allah Subhanahu wa taala. Hanya di dalam ayat yang masyhur, ayat yang kemudian dikenal, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Katakanlah, jika kalian itu mencintai Allah, fattabi'uni, ikutilah aku, artinya ikutilah sunnah Nabi. Yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintai kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan akan mengampuni dosa-dosa kalian. Jadi melaksanakan sunnah Nabi, ittiba kepada sunnah Nabi, itu menjadi sebab kita mendapatkan ya mahabbatullah, cintanya Allah Subhanahu wa taala, dan juga menyebabkan datangnya maghfirah, ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam surah Fatir ayat 32 juga bagaimana mereka yang mengerjakan amal sunnah ini itu mendapat
kedudukan yang istimewa. Di dalam surah Fatihah ayat yang ke-32 itu dikatakan, "Tsumma awrasnal kitabal ladzina istafaina min ibadina faminhum dzalimun li nafsihi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqum bil khayrati bi iznillah. Dzalika huwal fadlul kabir." Kata Allah, kemudian kitab itu kami wariskan kepada orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami, ya. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala mewariskan kitab Al-Quran itu kepada hamba-hamba kami yang terpilih, yakni maksudnya mereka yang beragama Islam, mereka orang yang beriman. Demikian dikatakan di dalam tafsir. Hanya saja di antara orang yang beriman itu mereka terbagi menjadi 3 golongan, ya. Orang yang beriman itu menjadi 3 golongan. Faminhum dzalimun li nafsihi. Yang pertama, di antara mereka itu ada yang dzalimun li nafsihi, ada yang mendolimi atau menganiaya dirinya sendiri. Wa minhum muqtasid. Dan yang kedua, ada di antara mereka itu yang pertengahan. Wa minhum sabiqum bil khayrati bi iznillah. Dan di antara mereka juga ini yang ketiga, ada mereka yang cepat sekali bersegera melakukan kebajikan bi iznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dzalika huwal fadlul kabir. Yang demikian itulah adalah karunia yang besar. Nah, jadi umat Islam atau orang yang beragama Islam itu dari segi mereka mengamalkan agamanya ada 3 kategori atau 3 model, 3 golongan. Yang pertama adalah yang menganiaya dirinya sendiri, mendolimi dirinya sendiri. Yang kedua pertengahan. Yang ketiga adalah mereka yang bersegera melakukan kebaikan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang dimaksud dengan zalimul li nafsih? Ini nanti kalau ingin lihat penjelasan lebih lengkapnya bisa dibuka tentang tafsir ayat ini, surah Fatihah ayat 32 ini di dalam tafsir Ibnu Katsir. Cuma ini saya ringkaskan pada kesempatan kali ini. Yang dimaksud dengan zalimul li nafsih itu adalah mereka yang mengerjakan sebagian kewajiban tapi masih meninggalkan kewajiban-kewajiban yang lain. Artinya apa? Kalau kita sederhanakan, sebelumnya saya lanjutkan, mengerjakan sebagian kewajiban namun meninggalkan kewajiban-kewajiban yang lain. Meninggalkan sebagian yang dilarang namun yang haram, namun masih mengerjakan dosa yang lainnya. Nah, kalau saya sederhanakan, zalimul li nafsi ini adalah orang muslim, dia bukan orang kafir, dia orang beriman tapi masih banyak melakukan maksiat. Mereka inilah zalimul li nafsi, menganiaya dirinya. Sedangkan kelompok yang kedua adalah muqtasid, pertengahan. Nah, di dalam tafsir itu dikatakan mereka ini adalah yang mengerjakan yang wajib. Kalau yang wajib tidak berani dia meninggalkan wajib, tapi masih terbiasa meninggalkan amalan-amalan sunnah. Ya, saya ulang, yang wajib dikerjakan, tidak berani. Sholat 5 waktu wajib, tidak berani dia. Tapi qobliyah ba'diyah masih disepelekan, banyak sering ditinggalkan. Ya, sholat 5 waktu dikerjakan, kenapa wajib? Tapi yang sunnah, zikir ibadah sholat sering ditinggal. Ini yang saya bilang dulu, harusnya baca Allahumma anta salam, dia Allahumma lantas jalan, Pak, ya, pergi, tidak zikir dia. Kenapa? Sunnah aja katanya. Muqtasid. Mereka meninggalkan yang haram
Kalau yang haram mereka tinggalkan. Tapi yang makruh itu masih doyan, masih senang dikerjakan. Kalau ditanya, Ustadz, ini hukumnya apa? Ini hukumnya makruh. Oh, cuma makruh. Nah, seolah-olah makruh itu halal, padahal beda loh. Makruh itu bukan halal, makruh itu bukan mubah. Makruh itu larangan. Hanya saja larangannya tidak sampai kepada haram. Lebih utama untuk ditinggalkan. Dan secara bahasa, makruh itu sesuatu yang tidak disukai atau sesuatu yang dibenci. Kalau terlalu banyak kita melakukan yang makruh, maka itu hal sesuatu yang tidak disukai. Makanya ini masih banyak ya di kalangan masyarakat kita. Kan hukum taklifi itu ada 5. Ada wajib atau fardu, ya, ada sunnah atau istilah lainnya mandub, ada mubah atau halal, ada makruh, ada haram. Kita jangan lupa, wajib dan sunnah itu adalah perintah. Wajib itu perintah, sunnah juga adalah perintah. Jadi jangan anggap oh cuma sunnah, seolah-olah sunnah itu legalitas untuk ditinggalkan. Tidak, sunnah itu perintah. Hanya saja perintahnya tidak sampai kepada wajib. Kalau wajib ditinggalkan ada konsekuensi dosa, tapi kalau sunnah tidak sampai kemudian berkonsekuensi dosa, tapi menyebabkan kita kehilangan kesempatan untuk mendapatkan pahala, menyebabkan kita kehilangan kesempatan untuk dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, wajib dan sunnah perintah. Begitu juga haram dan makruh itu larangan. Haram dan makruh itu larangan. Jadi makruh itu bukan halal, makruh itu bukan mubah. Jadi jangan bilang, ini Ustaz apa hukumnya? Makruh. Oh, cuma makruh. Jadi boleh ya? Enggak, makruh itu bukan boleh. Makruh itu larangan. Hanya saja larangannya tidak sampai kepada haram. Kalau haram, larangannya dikerjakan, ada konsekuensi, ada sanksi, berupa dosa, nanti berupa siksa. Makruh dia dilarang, cuma tidak sampai kemudian berkonsekuensi dosa. Nah, jadi muqtazid ini dia mencukupkan yang wajib, yang sunnah banyak ditinggalkan. Yang haram, gua tak berani dia. Ini apa nih? Ya, dosa. Ini haram ditinggalkan. Kalau ini makruh, ya. Kalau mau mabok, tak berani dia. Minuman keras, anti dia. Tapi kalau rokok, apa hukumnya? Nah, kita ambillah misalkan ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan makruh. Masyarakat awam bisa mengatakan makruh. Oh, cuma makruh, jadi boleh. Padahal makruh pun upaya untuk ditinggalkan. Ya, upaya untuk ditinggalkan. Itu muqtasid. Nah, ada kelompok yang ketiga, golongan yang ketiga, wa minhum sabiqum bil khairati biiznillah. Mereka yang bersegera melakukan kebajikan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Inilah mereka yang bukan saja mengerjakan yang wajib, tapi juga mengerjakan yang sunnah. Inilah mereka yang bukan saja meninggalkan yang haram, bahkan makruh mereka tinggalkan. Bahkan kalau di dalam tafsir Ibnu Katsir itu, golongan yang ketiga ini yang mubah pun ditinggalkan kalau itu menimbulkan satu kekhawatiran, menimbulkan sesuatu yang bermasalah berikutnya. Artinya orang yang golongan ini tidak semua yang mubah, ya, tidak semua yang mubah dia lakukan. Mubah pun dipilih-pilihnya. Mubah yang mendatangkan manfaat kah? Atau mubah awalnya, tapi dari mubah ini kita terseret kemudian ke dalam hal-hal yang mudarat. Ya, apa contohnya? Contohnya, ini misal kita kan menjalin komunikasi. Kalau dulu
Orang kalau ingin ketemu teman lama ada reuni, Pak. Kalau sekarang mungkin kita bisa tak gabung di dalam grup WhatsApp saja. Itu kalau sudah dibikin grup WhatsApp tuh bisa banyak tuh, alumni TK, alumni SD, alumni SMP, alumni SMA, belum lagi kalau kuliah ngumpul semua. Ya. Itu kan pada asalnya ya menjalin hal-hal semacam itu, berkomunikasi melalui media begitu kan boleh-boleh saja, mubah. Tapi nanti perlu dipilih. Nah, kalau sekiranya itu menimbulkan mudarat di belakangan, lebih baik dia tinggalkan. Makanya para ulama mengatakan cirinya orang yang bertakwa itu adalah meninggalkan yang tidak apa-apa karena takut menjadi apa-apa. Yang tidak apa-apa ditinggalkan karena khawatir menjadi apa-apa di kemudian hari. Nah, dari tiga itu, zalimul li nafsi, banyak maksiatnya. Muqtasid, masih tak biasa meninggalkan yang sunnah. Sabiqum bil khairat, inilah mereka yang utama. Makanya disebut dzalika huwal fadlul kabir, yang demikian itulah keberuntungan yang besar. Nanti di dalam tafsir Ibnu Katsir itu juga dikatakan, dijelaskan bahwa zalimul li nafsih ini di akhirat nanti, ketika yaumul hisab nanti, inilah mereka yang didebat dengan catatan amalnya. Jadi amalnya itu dihisab, diperiksa, tapi detail, didebat. Kalau saya mau membuat ilustrasi yang mudah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti kita di pos pemeriksaan di bandara atau di imigrasi, itu bukan cuma diperiksa, Pak. Digeledah. Ya. Digeledah isi tas kita, digeledah bawaan kita, pasti memakan waktu. Coba bayangkan, nanti kalau amal catatan kita ini didebat, ya, didebat itu artinya ditanya dengan rinci. Ini kenapa? Ini kenapa kamu lakukan hartamu? Kemana kamu dapatkan? Di mana kamu belanjakan? Kenapa mesti begini? Bukan main kemudian susahnya kita menjawab. Nah, kalau tadi di pos imigrasi ternyata didapati ada masalah, dan masalahnya itu sangat serius, bisa-bisa tidak jadi berangkat dulu kita, Pak. Dibawa ke pos pengamanan. Ya. Kalau udah selesai baru boleh berangkat nanti. Begitu juga orang muslim tapi banyak maksiatnya, meninggal belum sempat bertaubat, maka dilihat ketika dihisab ada masalahnya, dibawa dulu. Tidak langsung masuk ke surga. Kemana? Ke neraka dulu. Ditunda, penerbangannya ditunda dia. Ya. Nah, tundanya berapa lama ya tergantung dengan dosa dan maksiat yang dia lakukan. Itu zalimul li nafsi. Kelompok yang kedua, golongan yang kedua adalah muqtasid, yang pertengahan. Ini mereka dihisab dengan hisab yang mudah. Diperiksa juga, tapi diperiksanya lebih mudah daripada yang pertama. Kalau saya bahasakan itu, ini untuk ilustrasi supaya mudah. Seperti kita di bandara, cukup dicek identitasnya, cek tiketnya, ya, sama diperiksa, tetapi tetap ngantri juga. Tetap ngantri juga. Nah, kalau sudah lolos kemudian lewat. Kenapa? Karena secara prinsip dia sudah mengerjakan yang wajib-wajib, ya, dan meninggalkan yang haram. Nah, sebenarnya kalau seseorang itu konsisten melaksanakan yang wajib, itu sebenarnya sudah punya cukup tiket modal untuk ke surga. Suatu ketika ada yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu dia bertanya, "Ya Rasulullah, sholaitu shalawatul maktubat wa sumtu Ramadan wa ahlaltul halal wa haramtul haram." Wahai Rasulullah, aku ini mengerjakan sholat 5 waktu, aku ini berpuasa di bulan Ramadan, aku juga menghalalkan yang halal, dan aku juga mengharamkan yang haram. Walam azid ala dzalika syai'an,
dan aku tidak menambah lagi selain yang itu. Ya, tidak menambah selain yang disebutkan tadi. Itu kan yang wajib-wajib saja. Adkhulul jannah, apakah aku akan masuk surga? Qala, Nabi mengatakan na'am, iya. Ya. Jadi kalau dia konsisten dengan yang wajib, sebenarnya sudah cukup tiket masuk surga. Cuma kalau kita melihat jalan, proses jalannya juga panjang. Ya, tadi ngantai dulu bersama yang lain, ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, jangan sampai nanti kita tertipu. Maksudnya tertipu gimana? Kita menyangka kita cukup dengan amal wajib kita, tahu-taunya amal wajib kita tidak diterima. Kita pede, ternyata amal wajib kita tidak sah. Padahal yang namanya sholat, betul kita sholat wajib. Kalau mencukupkan begitu, siapa tahu amal wajib kita malah tidak diterima atau kemudian banyak cacatnya. Nah, kalau kita menambahnya dengan amal-amal sunnah, maka amal-amal sunnah itulah yang akan melengkapi, akan menyempurnakan amal-amal wajib yang kita kerjakan. Ya, di dalam hadis qudsi itu disebutkan, ya, fungsi daripada, tak saja hadisnya, fungsi daripada amal yang sunnah ini, ya. Di dalam sebuah diskusi disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala berkata, lihatlah bagaimana salat hambaku itu, ya. Kalau salatnya sempurna, maka catatlah sempurna. Namun jika salatnya tidak sempurna, jangan langsung dicatat, tapi lihat bagaimana amal sunnahnya, apakah dia mengerjakan amal-amal sunnah. Kalau dia mengerjakan amal sunnah, maka atau salat sunnah, maka catatlah sempurna salatnya tadi. Nah, dari sini dapat kita ambil kesimpulan bahwa ibadah sunnah menolong atau menyempurnakan ibadah wajib kita, ya. Apalagi kalau kita lihat, kita di dalam salat ini kan jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi kita banyak sisi-sisi kekurangannya. Sebagaimana disebutkan di dalam sebuah hadis riwayat Imam Abu Daud, kata Nabi, sesungguhnya seseorang benar-benar selesai salat, tapi pahala salat yang tercatat baginya hanya 10. Anda yang dapat cuma 10% saja, ya, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Artinya ada yang dapat setengah, bahkan nanti ada yang bisa jadi tidak dapat sama sekali. Maka upaya kita untuk menyempurnakan amal-amal wajib kita, salat-salat wajib kita itu adalah dengan amal sunnah. Nah, ini di dalam tadi yang kita sempat singgung, ya, di dalam hadis qudsi itu, hadis riwayat Imam Tirmizi dan Imam Ahmad, Nabi bersabda, sesungguhnya yang pertama kali dihisab pada hari kiamat dari amalan manusia adalah salatnya. Jika amalan salatnya baik, maka ia orang bahagia dan beruntung. Jika amalan salatnya rusak,
maka ia termasuk orang yang merugi dan tidak beruntung. Jika terdapat kekurangan dari solat fardunya, maka Allah berfirman kepada para malaikat, lihatlah apakah hambaku itu mengerjakan solat sunnah. Maka solat sunnah itu untuk menyempurnakan solat fardunya yang kurang, kemudian seluruh amalannya diperlakukan seperti itu. Dan Allah perintah, lihat apa, kalau dia sempurna ya ditulis sempurna, tapi kalau kurang ada perbaikan dulu. Kalau saya katakan kalau di sekolah itu kan kalau ada nilai di bawah standar, kalau masih bisa diperbaiki, disuruh memperbaiki dengan tugas-tugas. Maka begitu pula solat wajib kita ini, itu diperbaikin dengan sunnah, dan kata Nabi berlaku untuk semua amal. Begitu juga puasa kita disempurnakan, puasa wajib kita disempurnakan dengan puasa sunnah kita. Zakat kita disempurnakan dengan sedekah-sedekah sunnah kita, dan terus begitu, ya. Nah, ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita kembali tadi. Jadi yang kedua itu dihisab dengan hisab yang mudah. Sebenarnya amal wajib itu sudah cukup modal tiket kita. Tapi tiketnya kalau kita kelas ekonomi untuk masuk ke dalam surga itu, ya prosesnya agak panjang, ya berdesak-desakan juga. Itu. Resikonya tadi saya katakan, kalau kita terlalu pede menyangka amal wajib kita diterima, bagaimana kalau tidak diterima? Maka harus tetap ada yang sunnah. Nah, yang kedua itu dihisab dengan hisab yang mudah. Nah, yang ketiga, sabiqum bil khairati biiznillah, mereka yang bersegera melakukan kebajikan dengan izin Allah, dan inilah keberuntungan yang besar. Inilah mereka yang masuk surga tanpa hisab, ya. Mereka yang berpeluang untuk masuk surga tanpa hisab. Kalau yang lain pada ngantri, dia bebas untuk kemudian ngantri dari hal-hal apa seperti orang yang ada itu. Nah, siapa mereka tadi? Nah, saatnya tadi mengerjakan yang wajib dan memperbanyak amalan-amalan sunnahnya, meninggalkan yang haram, juga yang makruh, bahkan yang mubah pun tidak semuanya mereka kerjakan. Nah, itu kan. Tetapi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya tentu saja yang itu sedikit terbatas kuotanya. Kalau di dalam hadis Nabi, kuota pertama itu hanya ada 70.000 saja yang masuk surga tanpa hisab, ya, yang masuk surga tanpa hisab. Kemudian nanti di dalam ayat lain ditambah lagi, kalau tidak salah tiap ada tambahan lagi yang kurang lebih total yang bisa masuk surga tanpa hisab itu adalah 4.900.000 atau 4, ya, kalau tidak salah ya 4.900 atau 4.900.000. Intinya jumlahnya itu sangat terbatas. Tapi kita tidak boleh pesimis, tetap berusaha, ya. Kalaupun nanti misalnya kita pengen masuk surga tanpa hisab, tapi ternyata ya dihisab dengan hisab yang mudah, itu jauh lebih baik ketimbang misalnya kita, ya, yang tadi zalimul li nafsih, dengan alasan apa? Dengan alasan tidak apa-apalah, walaupun lambat-lambat juga masuk surga, yang penting masuk surga juga, gitu ya. Walaupun mampir ke neraka dulu, yang penting masuk surga juga. Jangan bilang begitu.
Itu penilaian kita. Beriman masuk surga itu kan penilaian kita. Jangan sampai nanti kita menduga kita ini beriman, kita menduga kita ini sah keimanannya, ternyata di sisi Allah Subhanahu wa taala itu tidak diterima. Bukankah nanti ada orang-orang yang ditolak keimanannya oleh Allah Subhanahu wa taala? Allah mengatakan wa ma hum bimu'minin, mereka itu bukanlah orang yang beriman, ya, padahal mereka mengaku beriman, ya. Nah, kita berusaha dulu semaksimal mungkin. Saatnya tadi untuk tadi adalah menghidupkan yang sunnah. Ini maksud saya, materi yang ingin saya sampaikan itu di situ, ya. Jadi kita sampai pada satu upaya untuk mengerjakan amal-amal sunnah, tidak hanya mencukupkan dengan yang wajib saja. Nah, kemudian di dalam riwayat yang lain juga disebutkan, ya, ini hadis qudsi juga, bagaimana amalan sunnah itu adalah jalan bagi kita untuk mendatangkan cintanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau tadi kita katakan makruh itu ya maknanya adalah dibenci. Kalau seseorang mengerjakan yang makruh, apalagi terlalu banyak mengerjakan yang makruh, ya nanti sebabnya dia dibenci atau tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya, mengerjakan amal sunnah itu menyebabkan datangnya cinta Allah Subhanahu wa taala. Tadi sudah kita sebutkan ayatnya, qul in kuntum tuhibbunallah, katakanlah jika kalian itu mencintai Allah, fattabi'uni, ya, maka ikutilah aku, yuhibbukumullah, ya, maka Allah akan mencintai kalian. Itu di dalam Al-Quran surah Al-Imran ayat 31. Nanti di dalam hadis qudsi juga disebutkan. Ini hadisnya cukup panjang, kita baca terjemahnya saja karena waktu sudah mau habis. Allah Subhanahu wa taala berkalam, siapa yang memusuhi waliku, maka aku akan umumkan perang kepadanya, dan hambaku tidak bisa mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada apa yang telah aku wajibkan. Jika hambaku terus mendekatkan diri kepadaku dengan amalan sunnah, maka aku mencintai dia. Nah, di sini ada faedah penting di dalam hadis ini, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah di dalam hadis qudsi ini mengatakan, dan hambaku tidak bisa mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada yang telah aku wajibkan. Jadi yang pertama, jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah dengan amal-amal wajib. Ini tidak bisa tidak ini. Makanya kemudian aneh kalau ada orang meninggalkan kewajiban, meninggalkan sholat, tapi dianggap dia punya makom kedudukan yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ada orang yang punya pandangan-pandangan semacam itu. Padahal jalan untuk mendekat kepada Allah itu pertama adalah amal-amal wajib dulu. Dan sebelum kita mengerjakan amal sunnah, itu memang amal-amal wajib dulu. Nah, kadang-kadang ada kaum muslimin yang masih banyak meninggalkan amal-amal
wajib. Atau dia tadi mengerjakan sebagian yang wajib lalu meninggalkan sebagian yang lain. Contoh tuh nanti bulan Ramadan ya, banyak pertanyaan biasanya, Ustadz, apa hukum berpuasa tapi tidak sholat? Kan banyak tuh. Nah, padahal di dalam satu hadis itu, hadis Sahih Imam Bukhari disebutkan, barang siapa meninggalkan sholat asar, maka akan hapuslah amalnya pada hari itu. Coba bayangkan, meninggalkan satu sholat nih, sholat asar, amalnya hapus. Apalagi meninggalkan keseluruhan sholat 5 waktu tidak dikerjakan, sulit untuk kemudian amal-amalnya diterima. Maka amal-amal yang wajib ini menjadi langkah awal bagi kita untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, baru yang kedua, jika hambaku terus-menerus mendekatkan diri kepadaku dengan amal-amal sunnah, maka aku mencintai dia. Jadi amal wajib itu jalan untuk mendekat kepada Allah, amal sunnah jalan untuk mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan kita cuma omong kosong, ya Allah cintai kami, ya Allah rahmati kami, kasihi kami, sementara kita tidak berusaha untuk menghidupkan ya amal-amal sunnah tadi. Ya. Kalau kita menghidupkan amal sunnah, Allah mengatakan, aku akan mencintai dia. Dan disebutkan di sini, jika aku sudah mencintainya, maka akulah pendengarannya yang ia jadikan untuk mendengar, dan pandangannya yang ia jadikan untuk memandang, dan tangannya yang ia jadikan untuk memukul, dan kakinya yang dijadikan untuk berjalan. Jikalau ia meminta, pasti kuberi, dan jika meminta perlindungan kepadaku, pasti kulindungi. Dan aku tidak ragu untuk melakukan sesuatu yang aku menjadi pelakunya sendiri, sebagaimana keaguanku untuk mencabut nyawa seorang mukmin yang ia khawatir terhadap kematian itu, dan aku sendiri khawatir ia merasakan kepedihan sakitnya. Maksudnya begini, ini banyak juga yang salah paham. Kalau Allah mencintai kita, maka Allah di sini disebutkan, ya, akulah pendengarannya yang ia jadikan pendengaran. Ini bukan berarti kemudian Allah itu menyatu dengan makhluk, ya. Nah, itu juga paham yang menyimpang kalau ada keyakinan begitu. Yang dimaksud adalah Allah membimbing, ini makna mudahnya, Allah membimbing setiap perbuatan dan langkah kita, ya. Maka pandangan kita, langkah kita, jalan kita, penglihatan kita, pendengaran kita dalam bimbingan Allah. Pendengaran kita hanya mendengarkan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Penglihatan kita hanya melihat yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, sebab itu yang dibimbing. Ya. Nah, ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, keutamaan kita menghidupkan amal-amal sunnah menjadi jalan dicintai Allah. Yang kedua, mendapatkan kedudukan yang istimewa, bahkan berpeluang nanti masuk surga tanpa hisab. Sabiqum bil khairat biiznillah, segera melakukan kebajikan dengan izin Allah. Kenapa kita membahas ini terlebih dahulu sebelum nanti kita membahas dikir-dikir ba'da salat? Karena apa? Supaya kita punya motivasi untuk betul-betul untuk bersungguh-sungguh di dalam mengerjakan suatu amalan, meskipun amalannya kita sebut hanya amalan sunnah, ya. Sebab buat apa nanti kita mengetahui banyak amal-amal sunnah sementara tidak terdorong hati kita, tidak terdorong keinginan kita untuk mengerjakannya. Maka kita berharap tuh, mungkin yang kita ketahui tidak banyak dari agama ini karena keterbatasan waktu kita atau keterbatasan ilmu kita, tidak banyak pemahaman kita, tidak banyak ya pengetahuan kita lah.
Tapi dari pengetahuan yang sedikit, ilmu yang sedikit itu berusaha untuk kita amalkan. Oh, tahu tentang zikir, amalkan. Tahu tentang doa, berusaha untuk diamalkan. Tahu tentang sholat sunnah, berusaha untuk terus diamalkan. Nah, ini menjadi pondasi dulu, supaya nanti kita termotivasi mengamalkan zikir-zikir yang disunnahkan oleh Nabi ini. Nanti insya Allah pada pekan selanjutnya mulai kita membahas zikir apa saja yang disunnahkan di dalam ba'da sholat ini, zikir-zikir sholat. Baik, sudah masuk waktu isya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bergabunglah bersama gerakan Infak Peduli Dakwah. Hanya dengan mendonasikan dana Anda sebesar Rp50.000 setiap bulan, berarti Anda telah membantu syiar dakwah Islam hingga ke berbagai wilayah pedalaman Kalimantan Timur. Karena dakwah tak harus ceramah. Kirim SMS atau WA Anda, ketik GIB Dakwah, kirim ke 0811 586 1331.